Di Ada luar nggak ya malah kira-kira naik haji orang berjalan jalan kaki ke kaki. Mekah? Ada yang sanggup kok bisa dengan mudahnya masuk ke luar negeri gitu loh. Sementara kan kalau kita lihat kan sekarang nih kayak Ustadz Abdul Somad aja, nih mau masuk ke luar negeri aja dicekal. Ini nih orangnya yang udah pernah melakukan perjalanan kaki ke Mekah. Kalian percaya? Semua ada buktinya. Gimana Gus? Alhamdulillah. Logika nggak? Logika. Logika ya. Karena logika itu ya apa namanya, bukan tidak masuk akal betulnya, tapi kadang akalnya yang belum masuk. Akalnya belum masuk. Itu aja soalnya masalahnya. Contohnya misalnya ya, HP itu kalau orang zaman dulu itu ngobrol dari Jakarta ke Surabaya katanya nggak masuk akal. Betul. Tapi kalau sekarang jadi masuk akal. Jadi berarti adanya bukan tidak masuk akal, tapi kadang akalnya yang belum masuk. Akalnya yang belum masuk. Tapi di zaman sekarang gitu ya, ada nggak sih orang yang sanggup seperti Gus yang berjalan kaki ke Mekah? Berapa lama sih perjalanannya? 11 bulan, 11 hari, 11.000 kilometer. Bayangkan ya, 11 bulan bisa sampai ke Mekah naik haji, ya. Otomatis itu perjalanannya itu luar biasa ya. Banyak sekali halang rintang. Nah, apa sih titik terberat di saat perjalanan ke Mekah untuk naik haji ke Mekah? Jadi setiap kayak orang main game ya, ada stage-stage-nya itu. Nah, kalau di Lampung itu stage-nya masih perampokan. Jadi tiap hari itu dari mulai start saya punya kerampokan itu berarti dari Panjang, daerah Panjang sampai Ugan Komering Ilir. Itu semalam per hampir 10 km itu dapat dirampok itu sekali sampai 3 kali, 2-3 kali lah Dirampok per malam. per malam. Sekitar 2 mingguan itu jajan rampok. Jajan rampok. Ada sesuatu keajaiban nggak sih sebenarnya? Jadi gini, kalau sebetulnya kalau saya berjalan sendiri itu ya nggak kuat, makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala daya upaya itu Allah. Berarti yang saya itu bukan jalan kaki tapi diperjalankan sama Allah. Jadinya dikuatkan sama Allah, didayakan sama Allah. Kalau jalan sendiri keoknya ditodong game over di Lampung. Terus kan ini kan berjalan kaki sampai ke perbatasan luar negeri. Nah, untuk masuk ke luar negeri itu apakah ada hambatan tersendiri atau gimana tuh? Kalau soal hambatan itu apa ya? Relatif sih ya. Relatif itu jadi gini. Kok bisa dengan mudahnya masuk ke luar negeri gitu loh. Sementara kan kalau kita lihat kan sekarang nih kayak Ustadz Abdul Somad aja, nih mau masuk ke luar negeri aja dicekal. Nah, sementara Gus berjalan kaki ya, identitasnya juga orang tidak seperti kayak Abdul Somad yang udah terkenal waktu itu zaman sekarang ya. Dia dihambat untuk bisa masuk ke Singapura. Nah, Gus dengan berjalan kaki ternyata dengan mudahnya bisa masuk ke luar negeri. Ya, jadi ya bukan mudah atau tidak ya. Masalahnya gini, misalnya tak kasih analogi dulu deh sebelum sampai ceritanya gimana masuknya. Misal ada orang atau si Mas Boy ini, yes, Bang Boy ini diundang resepsi sama temen. Itu kalau bawa makanan dari rumah yang undang malah ngamuk-ngamuk gitu. Nah, ya kan? Nah, artinya berarti ketika diundang makanannya aja udah disiapin sama yang undang. Lah kebetulan saya ini dapat perintah dari guru. Nah, ibarat kalau orang berhaji itu kan diundang sama Allah. Nah, ya udah disiapkan dengan mekanismenya Allah. Alhamdulillah disiapkan setiap kali perjalanan ya ada aja visanya yang bantu. Begitu. Ditambah mungkin saya tidak seterkenal Ustadz Abdul Somad pada saat sekarang dengan isunya segalanya. Jadi pada saat itu ya walaupun ada nih beberapa misalnya di tembus Thailand Myanmar itu kan keluar jam 2 malam keluar dari hutan perbatasan ditangkap. Tapi diperiksa apa-apa nggak ada yang mencurigakan ya akhirnya dilepas. Lepas lewat cop. Gitu. Kalau pas di Mekahnya sendiri akhirnya dapat visa undangan haji khusus dengan dibantu secara wasilahnya ada kedutaan KBRI itu waktu itu dubesnya Agus Maftu Abi Gabriel. Gitu.